When we study the Word of God, solid Word of God, solid, good Word of God, then they will run away. Ya, ketika kita mempelajari firman Allah yang benar dan dalam, kuasa roh jahat juga akan lari. Did you tell them 1/3 of angels got fallen? Ya, sepertiga dari malaikat jatuh. 1/3. Where in the Bible says? Di mana kita bisa temukan dalam Alkitab? I'm not teaching you the Word of God as information for you. Saya tidak mengajarkan firman Tuhan kepada saudara hanya untuk sebatas pengetahuan saja. If you go to the drinking bars and dancing bars, you will see dirty spirits inside there. Jika saudara juga mengunjungi bar, saudara juga akan bisa merasa ada kuasa roh jahat di dalam tempat-tempat tersebut. If God's children are full of the Holy Spirit and Word of God, okay, equipped with the Word of God, then they cannot even attack us. Iya, jika umat Allah itu diperlengkapi dengan firman Tuhan dan dipenuhi dengan Roh Kudus, kuasa roh jahat tidak akan bisa mengganggu kita. Pak, satu lagi, bagaimana dengan setan yang masuk ke Taman Firdaus? How about the Satan who entered the garden Firdaus? Ya, Di mana? kejadian lalu dia itu menggoda. Itu bukan Firdaus, Taman Eden. Iya, itu Taman Eden, beda. Firdaus dengan Taman Eden itu berbeda ya. Jadi waktu itu di kejadian itu Taman Eden, bukan Firdaus. Berarti itu masih bisa dimasuki setan ya, Taman Eden itu? Iya. Taman Eden manusia tinggal. Iya, itu waktu itu Allah menciptakan manusia, itu tinggal di Taman Eden dan setan bisa masuk ke sana. Tapi Firdaus itu berbeda. Itu surga tingkat ketiga. Let me ask you. Saya sekarang akan bertanya kepada saudara, Why did God allow Satan, okay, to play around us? Why? ya, mengapa Allah mengizinkan roh jahat itu berada di sekitar kita, kadang mengganggu kita juga? I told you, it's for Christians disciplining. Seperti saya katakan tadi, Allah mengizinkan itu setan kadang mengganggu orang-orang percaya untuk melatih atau memurnikan umat Allah. They will. Seperti dalam kisah Ayub ya, Tuhan izinkan itu sebenarnya adalah untuk memurnikan Ayub juga salah satu tujuannya. God will use them to push Christians. Iya, jadi Allah akan memakai tadi roh-roh jahat tadi itu untuk memurnikan atau melatihkan orang-orang Kristen. It will attack your family. Terkadang roh jahat mau mengganggu keluarga saudara, Attack your health. mengganggu kesehatan saudara, Attack your business. mengganggu bisnis saudara, Taking money out of you. ya mengambil uang saudara. That way that you will say, God, Jesus, Jesus, you will look upon Jesus. Ya, dengan cara ini saudara akan melihat kepada Allah dan bergantung kepada Allah. When you look upon Jesus, when Jesus say, okay, then you come out. You come out. Jadi ketika saudara bersandar kepada Allah dan bergantung kepada Yesus, Yesus akan menolong atau membantu. Now, that's the why you and me, when we are in full armor of God, Itu sebabnya saudara dan saya ketika kita diperlengkapi dengan perlengkapan senjata Allah Ephesians dalam Efesus pasal 6, Ephesians 6:11 and 6:12. ya Efesus pasal 6 ayat 11 dan 12. You have full armor of God, then they cannot attack you. Ya, ketika kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, maka iblis dan roh-roh jahat tidak akan bisa menyerang atau mengganggu kita. You know what the full armor of God? Apakah saudara tahu itu seluruh perlengkapan senjata Allah? Would you open your Bible? Ya, tolong membuka Alkitab dalam Efesus pasal 6
ayat 14 sampai 17. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jerahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Now, did you tell them 1/3 of angels got fallen? Ya, sepertiga dari malaikat jatuh. 1/3. Where in the Bible says? Di mana kita bisa temukan dalam Alkitab? You write down. Ya, tolong tulis. Everything you write down. Ya, semua yang saya sampaikan tolong tulis. You open Revelation chapter 12, Wahyu pasal 12, verse 4. Wahyu pasal 12 ayat 4. You can read starting verse 3, 4. Ya, Wahyu pasal 12 mulai 3 dan 4. Read it. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Okay, that's 1/3. Ya, di sini dikatakan sepertiga. Okay, now I think Pastor Uma already talked to you. This is not my theory. This is what the the special theologians. Ya, their ini theory. bukan teori dari saya sendiri, tapi ini adalah teori dari para ahli teologi. Each department 1/3 got fallen. Iya. Setiap tingkatan dari malaikat ini, sepertiga dari setiap tingkatan malaikat ini jatuh dilemparkan dari surga atau jatuh. Okay, including here. Gabriel department too, 1/3 fallen. Termasuk kelompok Gabriel. Tadi seperti sudah dijelaskan, Gabriel ini bukan satu. Gabriel ini sebenarnya kelompok, bukan satu malaikat. Makanya dalam bahasa Inggris ini ada S. S itu menunjukkan jamak. Kalau membuka dalam bahasa Inggris ini pakai S. Jadi ini adalah kelompok, ada banyak malaikat dalam kelompok Gabriel ini. Jadi ketika malaikat jatuh pun, sepertiga dari kelompok Gabriel ini juga jatuh. Okay, that's the way. In this Satan community also need Gabriel kind of ministry. Sending out messages within themselves and this. Ya, jadi dalam tingkatan setan ini pun, dalam pelayanan masing-masing ini, setiap tingkatan ini mereka juga punya fungsi masing-masing seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Umar tadi. Jadi Gabriel ini pun mereka memiliki tugas untuk menyampaikan pesan dari pemimpin mereka. Okay, now while we are going to erase all this. Ya, kita akan menghapus semua ini. Ya, tinggal 1 dan 2. Tinggal di surga yang pertama dan yang kedua. Ya, saya tadi mohon maaf, tadi menjelaskan tentang Gabriel yang jatuh dalam dosa, bukan Gabriels. Tapi sebenarnya saya tadi sebutkan Gabriel saja nama. Sebenarnya Gabriel itu bukan nama satu pribadi, tetapi nama kelompok. Kalau kita meneliti, wah ya ini memang betul bahasa Indonesia kita agak sedikit rancu. Makanya tadi Dr. Huang antara Satan dengan setan itu apa bedanya kan gitu kan. Tapi betul kita memang ada kekurangan di bahasa itu. Jadi nama Gabriel yang jatuh pun juga Gabriel tetap menyampaikan pesan yang mungkin ke Gua Hiro, mungkin ke ini, yaitu malaikat Gabriel yang mana kan begitu. Ya, terus kemudian tetap fungsinya juga sama semua. Ya, yang jatuh Lucifer pun juga menghendaki mereka tetap menduduki jabatan-jabatan sesuai right man in the right place. Tahu ya, menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat. Iblis pun juga pintar. Oh, kemampuan menyampaikan pesan. Oke, you pergi ke Magetan, sampaikan lotre yang keluar 316. Itu setan caranya begitu. Jadi waktu Lucifer jatuh juga bukan perorangan. Iya. Iya. Kalau Lucifer itu person pribadi yang pemimpinnya itu, maka dia ekornya, gambaran dalam kitab Wahyu, menyeret
sepertiga. Nah, sepertiga itu kenapa? Karena Lucifer ini hebat. Dia pemuji surga yang luar biasa. Iya kan? Tentunya kalau namanya hebat banyak penggemar dong. Oke, bos sekalian, itu yang tambahannya. Jadi seperti itu. Lucifer meaning. Makanya kita menyebut Lucifer bintang fajar. Yeah. Okay. Morning star is Isaiah 14:12. Ya, Yesaya 14 ayat 12. Isaiah 14:12. Morning star. 12. So this is a good name. You put that. It's before the fall. Now, after the fall, Lucifer name changed to Satan. Nama Lucifer berubah menjadi Satan. Ya, Satan bukan setan ya, Satan. Now, Satan meaning. Satan That artinya has a meaning here. You know, betray. No, don't say betray. The one who rebelled against God. yang memberontak terhadap Allah. This is called in Greek word. You say Greek word. Ya, dalam bahasa Yunani, Satan adalah Satanas. This it's a Greek word. Okay. You say Bahasa Yunani. you put down Satanas. Artinya seseorang yang memberontak kepada Allah. This Lucifer, after fallen, has first name is Satan. Iya, It has setelah a- Lucifer jatuh, It's dia another berubah name. nama. Yang It has pertama another name called adalah Satan, Devil. dan yang kedua Or adalah just okay, not just say it goes in Devil. Greek. atau iblis. Iblis. Dalam bahasa aslinya, itu bahasa Yunani, adalah diabolos. Diabolos. Dia polos, bukan diabolos. That's a Greek word. Greek word. Ini juga sama bahasa Yunani. This diabolos has two meanings. Diabolos memiliki dua arti. Yang So, pertama adalah perusak. The why perusak? Because Kenapa namanya menjadi perusak? God allowed him to destroy all God's creation. Karena Allah mengizinkan Lucifer untuk menghancurkan ciptaan Allah. You write down all God's creations. God Seluruh allowed ciptaan him. Allah. Allah mengizinkan dia untuk merusak seluruh ciptaan Allah. That's why here first heaven, second heaven destroyed. Ya, makanya surga tingkat pertama dan tingkat kedua itu rusak. Second meaning, Arti yang kedua adalah separator. pemisah. God allowed, it's God, is a separate God and man, God's man. Ya, jadi iblis And ini separate. You just memisahkan write, Allah erase dan all. manusia. The relationship, separate the relationship. Ya, iblis memisahkan hubungan antara Allah dan manusia.
We are now speaking slowly now, teaching you, because you have to teach your people. Ya, saya sengaja berbicara secara perlahan-lahan supaya saudara bisa menulis semua ini dan bisa mengajar jemaat saudara. Your understanding is not enough. Ya, You should be able to teach others. ya, mengerti saja itu tidak cukup. Kita perlu juga mengajarkannya kepada orang lain. Okay? Now, here, Lucifer was a good name, but after that, changed, after the fall, Satan. His name become Satan and also devil. He got two names. Ya, Lucifer itu adalah sebuah nama yang indah sebelum kejatuhan dia dalam dosa. Tetapi setelah Lucifer jatuh, namanya berubah menjadi Satan dan Iblis. Yaitu dalam bahasa aslinya Satanas dan Diabolos. It's the same name. Ini adalah nama yang sama. Ini dikenakan kepada Lucifer setelah dia jatuh dalam dosa. Cuma kedua nama ini memiliki dua arti. Satan itu berarti seseorang yang memberontak kepada Allah. Sedangkan iblis itu berarti perusak dan pemisah. Okay? Now, remember, from the first to all the way to number 8, remember the class, first, number 1, number 2, 8. Yeah, this first 8, all these evil spirit, Ya, tingkatan they, malaikat dari yang pertama sampai yang ke-8, the Bible, their name also called devils. You know, that's but it's in English. That means their followers. This is a leader. yes. The leader and the followers until number 8. Yes, Okay? sir. All those names all together called also devils. But in English, Yes. at the time, that devil is a small d. Ya, then tingkatan then malaikat. you look at it, and then you have a S here. Yes, sir. Many. But over here, it's a capital letter D. Yes. It's a different devil. But the same devil, okay, it's a different. But your Bible never explained that. Ya. Explained it. Ya, setelah Lucifer jatuh dalam dosa dan sepertiga malaikat di surga mengikuti dia. Jadi kita tadi sudah belajar tingkatan malaikat yang telah jatuh, yaitu dari tingkatan yang pertama sampai tingkatan yang ke-8. Nama mereka mengikuti Lucifer, yaitu ini tadi Satan, dan devil itu sama. Mereka mengikuti Satan, dan nama mereka, nama pengikut Satan ini adalah dalam bahasa Inggris itu adalah devils. Tapi kalau dalam bahasa Inggris ini berbeda, ini huruf kecil, sedangkan ini ada S, itu menunjukkan jamak. Iya, tapi dalam bahasa Indonesia kita tetap pakai iblis. Tapi dalam bahasa Inggris itu jelas ini huruf kecil dan ini adalah jamak. Itu perbedaannya kalau dalam bahasa Inggris. Setan beserta para malaikat-malaikatnya. Iya benar. Makanya ini Satan sebenarnya. Satan ini. When you have a Satan means the highest one. Former Lucifer is a Satan. Satan bukan setan yang tadi ya, huruf kecil itu lain sama Satan ini. Jadi Satan ini adalah Lucifer yang telah jatuh. Ini cuma satu. Highest one. Yang Highest one. tertinggi, pimpinan malaikat. Okay? Boss. And also that Satan has a name devil too. Ya, tadi setan itu yang kedua namanya juga berubah menjadi devil. Itu iblis, tapi devil di sini sama devil di sini berbeda ya. Maksudnya apa itu pengikutnya Lucifer itu Pak, masih ditulis malaikat-malaikatnya itu. Oh, You say something. Enggak, ada di ayat di Wahyu mungkin ya. Itu ada setan beserta dengan para malaikat-malaikatnya itu dimasukkan ke dalam jurang api yang menyala-nyala atau gimana itu saya pernah baca. Pertanyaannya? Ya. Pertanyaannya? Pertanyaannya kenapa
malaikat-malaikatnya itu kok diterjemahkan pengikutnya Lucifer itu kok masih disebut sebagai malaikat-malaikat gitu. Oh, karena mereka tetap sebenarnya malaikat, cuma malaikat yang telah jatuh. Awal Iblis ya. iblis itu cuma satu. Itu apa tata bahasanya tadi? Untuk menjelaskan tentang label dari pengikutnya. He's asking somewhere in the book of Revelation, he said there that Satan and his angels were put into hell. So he's asking why still their name is still called his angels, not this kind of devil or Satan, something like this. He's still called angels, Fallen angels. fallen angels. This is why I explained to him. These devils, okay, 1 to 8, Ya, okay, all these devils, ya iblis yang ada di sini tingkatan 1 sampai dengan yang tingkatan yang ke-8. Satan and devil has another name. Satan dan iblis ini juga memiliki nama yang lain. Wahyu pasal 20 ayat 2. What is it? You read it. Iya, Wahyu pasal 20 ayat 2. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. You write down. What is it? Dragon and old Okay, snake, ular tua dan naga. Dragon and snake. But all the snake. What is all the snake? Old snake, ular tua. What is it? Which one is it? The oral tour, all the snake Yeah, is all what? snake. It's Genesis 3:1. Ya, ular tua ini This is dicatat dalam Kejadian 3 ayat 1. Ini adalah Kejadian 3 ayat 1. okay. What that is? That the snake that he tempted who? Adam and Inilah ular Right yang here, mencobai Adam di Taman Eden. okay. Now here, now we have Lucifer has many names here. Ya, jadi kita melihat di Satan sini bahwa Lucifer setelah dia jatuh itu memiliki banyak nama. Yang And- pertama and Satan, devil. yang kedua iblis, and this one now appears in the form of dan snake. iblis ini menampakkan diri dalam ular tua sebagai ular tua and dragon. dan naga. Ya, jadi iblis ini menampakkan diri dalam wujud ular tua dan naga, bentuk ular tua dan naga. You see, there are many dragons. Dragons in Chinese restaurant. Iya, ada Eh? banyak naga di restoran-restoran Cina. That's all Chinese people worshiping Satan. Ya, jadi orang-orang Cina itu mereka menyembah Satan. You know, in Indian temple, Hindu temple, Ya, dalam kuil-kuil Hindu di India many cobras and snakes. ada banyak gambar ular tua. Di buku ini ada semua. Iya, ada semua penjelasannya di buku ini lebih detail. What is it? Because they worship Satan. Ya, karena orang-orang India menyembah Satan. Would you write down that? Write down. Ya, tolong tulis. Since you are teachers, Ya, karena kita semua adalah pengajar. you even write down my example. Ya, My- bahkan contoh-contoh yang saya sampaikan pun over tolong here dicatat. you say Chinese. Iya, You write down Iya, Chinese. iya. Chinese dragons, iya. Naga, gambar-gambar naga di Cina, and also you write down snakes, cobras Ular. in Hindu religion. You write it down. Write down. ular, kobra dalam agama Hindu. Yeah, writing down. Ya, tolong tulis. That's why Buddhist, okay, the Chinese believe in Buddhism. Okay, dragon, they worship dragon. Buddhism and Hinduism, all Satan religion. Ya, itu sebabnya penganut agama Hindu dan agama Buddha itu adalah
pengikut atau penyembah Satan. And also, you put down ruler of air. You put down here. Penguasa di udara. Another name is this, ruler of air. Ya, penguasa udara. And also, God of this age. Dan ilah zaman ini. This is Ephesians 2:2. Efesus 2 ayat 2. 2 Corinthians 4:4. 2 Korintus pasal 4 ayat 4. So now, how many names of Satan here? Ada berapa nama? How many different names? Ada berapa nama yang berbeda untuk Satan? Ask them. Iblis Iblis. Okay. And dan ular tua dan naga. where in the Bible? Where in the Bible? Ya, di mana bisa kita temukan dalam Alkitab? Itu dalam Wahyu pasal 20 ayat 2. Memorize it. Please memorize it. Ya, tolong menghafal semua ayat-ayat ini. If you don't memorize it, you are not pastor. Jika saudara tidak bisa menghafal semuanya, saudara bukanlah pendeta. Are you pastor? Apakah saudara pendeta? You have to memorize it. Ya, saudara perlu menghafal semua ini. I'm a pastor. That's why I memorize all Ya, this. saya juga pendeta, maka saya menghafal semua ini. Then you can teach others. Ya, kalau kita menghafal, maka kita bisa mengajar kepada orang lain. Let me repeat. Ya, saya akan ulangi. Satan, Yang pertama, Satan. Yang kedua, iblis. Yang ketiga, ular tua. Yang keempat, naga. Itu terdapat dalam Wahyu 20 ayat 2. Penguasa di udara, Efesus 2 ayat 2. Ilah zaman ini, 2 Korintus 4 ayat 4. okay. You look at me here. Ya, perhatikan di sini. This is what? Ilah zaman ini. That's why many religions worshiping Satan. Itu sebabnya ada banyak agama yang menyembah Satan. All other religions, with an exception of Christianity, okay, all other religions are worshiping Ya, Satan. semua agama selain Kristen, kekristenan itu menyembah Satan. Would you write it down? Now, I'm going to ask someone to come out, explain this. Ya, saya sekarang akan minta Well, let us seseorang start. untuk datang ke depan dan menjelaskan apa yang sudah saya sampaikan. Anyone? Ya, ada Our yellow shirt, you come out. You Pak come out. pendeta yang memakai Come baju on, come kuning, on. tolong maju ke depan No time. dan Come in. menjelaskan sekali lagi apa yang sudah dipelajari. Tadi ini sempat terjadi perdebatan saya di belakang masalah nama Lucifer. Ya, Lucifer ini nama ini diberikan, saya rasa yang memberikan nama ini adalah Allah ya, yang pencipta dari yang awal dan akhir sebelum ada macam-macam, termasuk malaikat. Ya itu kan Allah lebih dulu ada ya. Jadi nama ini diberikan, dan ini nama Lucifer ini sebelum dia jatuh di dalam dosa. Nah setelah dia jatuh dalam dosa, tadi Pak Bang bilang nama ini berganti menjadi Satan. Nah yang ganti nama ini loh siapa? Atau melalui ini kan dia punya, kenapa? Sebelum Lucifer kan punya banyak tentara, banyak bawahan. Karena Lucifer ini adalah malaikat tertinggi, wakil dari Allah, ya kan? Tentunya dia punya bawahan. Tentu kalau dia punya sebagai komandan, dia punya bawahan. Begitu dia jatuh dalam dosa, ya toh, namanya berganti. Yang ganti ini siapa? Mereka sendiri, rembuk, rapat begitu melalui forum, atau nama ini diberikan atau julukan dari Tuhan Allah yang memberikan nama kepada Lucifer menjadi Satan. Allah. Kira-kira ayat referensinya ada enggak, Pak? Sedikit dari etimologis teologis dalam penulisan Alkitab,
Nama biasanya disesuaikan dengan arti. Maka karena artinya cahaya dan tubuhnya penuh kemuliaan, namanya Lucifer. ya. Jadi mengapa disebut Lucifer? Karena berdasarkan arti. Mengapa disebut Yakub? Artinya apa? Penipu. Oke, itu dalam bahasanya Alkitab. Oke. Yang diganti siapa nanti marah kayak gitu ya. Karena Lucifer nama yang indah karena tubuhnya penuh dengan cahaya, keindahan, maka disebutlah Lucifer, dan arti yang lain adalah bintang fajar. Setelah jatuh dalam dosa, maka nama itu, predikat itu sudah berganti. Yang disematkan kepada dia apa? Seseorang yang memberontak kepada Allah. Maka secara otomatis predikatnya juga berubah, disebut Satan. Memang Alkitab ini ditulis oleh Allah, maka yang menggantinya adalah Allah. 2 Timotius 3:16, segala firman Tuhan, kan begitu. Jadi bukannya rapat rembuk, ayo ganti nama kayak gitu. Ya, oke. Ini kan merupakan julukan, ya toh? Tadi dibilang Lucifer berganti nama menjadi Satan. Nah, Satan ini apa bisa disebut sebagai Lucifer? Tadi bilang kan karena Satan ini adalah seorang yang memberontak kepada Allah, maka dia disebut Satan. Sedangkan Lucifer juga demikian, dia memberontak, jatuh dalam dosa, dia menjadi julukan menjadi Satan. Iya toh? Apakah Lucifer setelah jatuh ini tetap bisa dipanggil Lucifer? Seperti contohnya saya Samuel, dulu pendeta, sekarang jadi penjahat, apa tetap panggil Samuel? Ya, jadi karena ini adalah predikat yang disematkan pada diri seseorang. Oke. Di Indonesia ada satu jenderal yang dulu pernah memberontak, Letkol Ontung, iya kan? Dulunya Letkol, dia punya tetap punya seragam, dan dia ketika memberontak membawa pasukan juga, tetap memakai apa jabatannya? Letkol. Tetap pasukannya juga menyebut dia Letkol. Itu hanyalah predikat. Namun di hadapan Allah sudah tidak ada arti. Cuman arti namanya tubuh penuh kemuliaan, tetap dia penuh kemuliaan, ya kan? Artinya memancar, cahaya yang memancar karena dia hebat. Kemudian ketika jatuh dalam dosa pun, inilah Allah yang menyematkan dia. Predikat ini yang melekat kepada dia karena sebutan memberontak terhadap Allah. Maka dia sudah tidak lagi berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang seharusnya dekat di ringnya Tuhan, sudah nggak layak lagi. Itu Pak, cuman dalam bahasa teologisnya lain sama orang pintar. Lah iya, gini loh maksudnya. Kita itu juga butuh kepastian ya. Jadi ngajar kepada jemaat itu hal-hal yang real, yang benar-benar benar. Saya tanya, kalau dia sudah menjadi Satan, kan namanya dia Lucifer, apa tetap bisa dipanggil Lucifer? Dikasih pemanjangan Lucifer yang jatuh dalam. Oke, terima kasih. Secara di hadapan Tuhan, Lucifer tidak layak lagi disebut. Ya, jadi udah jelas ya. Bapak tadi memang oke, luar biasa. Memang kita sebagai pengajar harus detail dan memberikan kepastian. Amin. Ya, jadi di hadapan Allah sudah tidak layak lagi dia disebut memakai predikat Lucifer. Sebenarnya nama itu luar biasa, indah kan begitu. Sama ketika Naomi pulang dari tanah Moab, dia menyebut dirinya siapa? Jangan sebut lagi aku Naomi, sebut aku Mara, artinya pahit. Nah, kalau Lucifer di hadapan Tuhan, jangan lagi dia disebut Lucifer, sebut dia Satan. Ini untuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau anak-anak iblis, terserah mau sebut dia Lucifer, iya kan? Tapi kita adalah anak-anak Yesus, yang artinya tidak layak dia disebut predikat sebagai Lucifer, bintang fajar. Oke? Itu sebenarnya permainan kata-katanya kan begitu cuman.
Oh, ikut seminar setan? Oh iya. Oke, ya memang makanya itu loh Pak, disebut ilah zaman ini. Namanya ilah zaman ini kan sesembahan zaman ini. Ilah itu dalam bahasa Arab kan berkata la ilaha illallah gitu kan, tiada sesembahan Allah. Tapi terjemahan Indonesianya sangat salah kaprah, tiada Tuhan selain Allah. Sebenarnya dalam bahasa Arab aslinya la ilah itu artinya tidak ada sesembahan lain selain Allah. Ini orang Muslim, sorry. Tapi disebut dengan ilah zaman ini adalah sesembahan zaman ini. Ya macam-macam Pak, kan begitu. Maka iblis sangat pintar untuk mengkamuflase dirinya dengan apapun, iya kan? Namanya ilah zaman ini, bisa membutakan apapun, mungkin kesehatan, mungkin kecantikan, mungkin jabatan, mungkin juga kekayaan juga. Kalau saya mau kaya, naik Mercedes, BMW gampang, bawa 2 anak saya ini ke Gunung Kawi. Iya kan? Dalam 1 bulan naik Jaguar. Nah, ilah zaman ini. Oke? Saya rasa apa yang diterangkan oleh Dr. Huang, Ibu Bapak sekalian, sangat jelas. Dibukakan paradigma baru. Sangat rindu untuk lebih dalam lagi. Ya, inilah kita proses belajar, dan ya kita semua belajarlah. Jadi terima kasih Pak. Tadi ya memang seperti itunya, yang perdebatan-perdebatan dalam teologis itu sudah betul, memang harus seperti itu sebelum kita bertarung yang sesungguhnya, kan begitu. Ini Bapak Daniel yang tetap setia meliput kegiatan kekristenan hingga tersebar ke seluruh Nusantara. Terima kasih Pak Daniel. Sini nih Pak. Oh ya. Tadi dikatakan Lucifer sebelum jatuh ke dalam dosa adalah pemimpin tertinggi para malaikat. Nah, pada akhirnya Lucifer jatuh ke dalam dosa. Nah, apakah bisa dikatakan begitu Lucifer jatuh ke dalam dosa, berarti jabatan tertinggi pemimpin malaikat kosong? Betul begitu? Nah, apakah tidak ada pengganti malaikat? Tuhan tidak menunjuk seorang pengganti lagi untuk menggantikan Lucifer? Oke. Terima kasih. Iya. Wow, pertanyaan yang menarik. That is a very interesting question. Ini pertanyaan yang sangat menarik. But you know, our God is a God of creator. Tetapi Allah kita adalah Allah pencipta. After the 1/3 had disappeared, He could recreate other angels. Setelah 1/3 malaikat ini itu jatuh atau dilemparkan dari surga, Allah bisa saja menciptakan malaikat yang lain, And including Lucifer too. termasuk Lucifer. Because the kingdom of God needs a Lucifer. Ya, karena kerajaan Allah butuh seperti Lucifer. So no problem. Ya, tidak ada masalah bagi Allah. Because our God is Almighty God and He is a creator God. Karena Allah kita adalah Allah yang maha kuasa dan Dia adalah Allah pencipta. When you're thinking of our perspectives, then you say, well, maybe no. But from you look at always God's perspective. Ya, ketika kita melihat ini menurut sudut pandang kita atau pengertian kita, kita berpikir mungkin tidak ada lagi Lucifer di surga. Tetapi dari sudut pandang Allah itu berbeda. Allah bisa saja menciptakan pengganti Lucifer yang baru. Okay? Yeah. Yes. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, pertanyaan yang luar biasa. Tadi memang kalau kita menggambarkan Tuhan menurut pola pikir kita, mindset kita, maka kita akan menemukan opsi. Kira-kira apa ya? Kira-kira apa, ya kan? Tetapi kalau kita melihat kedaulatan Allah dan kemahakuasaan Allah, not possible buat Tuhan, iya kan? Not impossible buat Tuhan, iya kan? Now, this number 1 to 8.
Ya, tingkatan malaikat dari yang pertama sampai yang ke-8. All these are called the small devils, Ya, okay? semua ini disebut iblis yang kecil. Small devils. Their location is first and second heaven. They are like an airplane flying, Ya, like a jadi, bird. semua ini iblis ini mereka berdiam atau bertempat di udara, di angkasa. They are flying like an eagle. Ya, mereka terbang seperti burung elang. Yeah. So now these are even in this room here. Eh? Bahkan di ruangan ini, But at the same time, tetapi pada saat yang sama, angels, good angels, also flying. ya Allah, malaikat Tuhan juga ada di tempat ini. So now in the first and second heaven, in this air, okay, good angels and bad angels, they are flying together. Ya, jadi saat ini surga pertama, surga kedua atau di udara, malaikat yang jahat dan malaikat Tuhan, malaikat yang baik itu sama-sama saat ini ada di udara. So in this room here, since we are now studying God's word, and the pastors are sitting here, good angels are surrounding here. Ya, di ruangan ini juga sebagaimana kita belajar firman Allah, malaikat yang baik maupun malaikat yang jahat ada di tempat ini, tetapi malaikat yang baik saat ini sedang mengelilingi kita. If these bad fallen angels are here, then I cannot conduct seminar. Ya, jika malaikat yang jahat bisa masuk ruangan ini, saya tidak bisa mengadakan seminar ini. They will attack me, Ya, roh jahat atau malaikat jahat tersebut akan menyerang saya, and they will attack you too. dan dia juga akan menyerang Bapak Ibu Saudara. Some of you say, "Oh, I want to go home," and they just go home. Ya, beberapa di antara saudara mungkin berkata, "Wah, saya mau pulang aja," dan Some ya are pulang. sitting here and complaining. Nah, dan beberapa di antara saudara mungkin hanya mengeluh dan mengeluh. Some are sitting here cannot even pay attention to this Beberapa di lecture. antara saudara juga mungkin tidak bisa berkonsentrasi kepada apa yang saya ajarkan. And all kinds of negative things happening here. Iya, dan dan banyak hal-hal yang negatif terjadi di tempat ini. But I see there's no negative things happening here. Tetapi saya melihat tidak ada hal-hal yang negatif terjadi di tempat ini. Now he's watching time again. Sekarang Bapak Pendeta melihat waktu lagi. When we praise, praise music, not only praise Jesus. When we praise Jesus in our sing, okay, then those dirty fallen spirits will run away. Ya, kita memuji Yesus, roh-roh jahat tersebut akan lari. When we study the Word of God, solid Word of God, solid, good Word of God, then they will run away. Ya, ketika kita mempelajari firman Allah yang benar dan dalam, kuasa roh jahat juga akan lari. If you visit the Hindu temple, you will see many dirty spirits inside. Nah, jika saudara mengunjungi kuil-kuil Hindu, saudara akan melihat ada banyak roh-roh jahat, bisa merasa ada banyak roh-roh jahat di dalam kuil tersebut. If you go to the drinking bars and dancing bars, you will see dirty spirits inside there. Nah, jika saudara juga mengunjungi bar, saudara juga akan bisa merasa ada kuasa roh-roh jahat di dalam tempat-tempat tersebut. Many dirty areas, even dirty theaters and all these, the dirty places. There are many dirty. They are clustered together. They gather together there. Ya, ada banyak tempat-tempat yang kotor, itu seperti tempat-tempat hiburan, bar, seperti itu ada banyak roh-roh jahat di sana. In the first heaven and second heaven, their headquarters locates in the center of the second heaven. Iya. That's Lucifer's headquarters. Iya, di surga pertama dan surga kedua itu adalah tempat malaikat yang telah jatuh, tetapi pusat semua malaikat yang jatuh itu adalah di surga kedua. It's like a military camp. Itu adalah seperti perkemahan militer. Above Indonesia sky, over there,
there are Allah, Muslim Allah camp up there, controlling your country. Ya, di atas daratan Indonesia ini juga ada roh jahat di udara, Allah yang berkuasa di udara. So they are specially trained, devil forces for Islam people. Islam-related devil forces are above your country, first and second heaven. Ya, jadi ada kuasa-kuasa roh jahat juga baik dari agama-agama lain yang saat ini sedang bekerja di udara. And over the China is a dragon Buddha religion, Buddha-related military camp there. Ya, di negara Cina juga sebagaimana mereka percaya menganut agama Buddha, di sana juga ada banyak roh-roh jahat yang bekerja di udara di atas daratan negara Cina. Thailand, begitu juga yang Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, Vietnam, all Buddha temples. Semua itu dipenuhi dengan kuil-kuil Buddha. And the Buddha-related, military camp above there. Iya, dan roh jahat yang berkaitan dengan agama Buddha juga berkuasa di udara. Over India, di India juga, and Nepal, Sri Lanka, all those are Hindu. Semua itu adalah negara-negara Hindu. Yeah, this is what we call the spiritual mapping. Map. The map. Yeah, MAP. Peta. Peta. We call that the spiritual mapping. Spiritual map making. Iya, itu adalah letak daripada pemetaan dari roh-roh jahat tadi. So we draw map, first heaven, second heaven, above this world, okay? We draw a map. What kind of devils are here? What kind of devils are there? Well, we are making, just like a drawing map, Ya, we are mapping over there. Kita juga bisa ada berbagai tempat ya, mereka punya tempat masing-masing roh jahat di udara, seperti di Indonesia, di Cina, di negara-negara yang lain, mereka punya tempat-tempat tersendiri atau markas tersendiri roh jahat tadi di udara. So there are still many prayer warriors, maybe your country too, even Korea and America, many prayer warriors are praying over, say for Indonesia, you look at the first heaven and second heaven, you Muslim dirty devil strongholds. You see stronghold, strongholds? That's a camp, military camp called strongholds. Iya, benteng pertahanan. Today, many Christians are praying for your country. Saat ini ada banyak orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang berdoa untuk Indonesia. And then looking over first air and the second air. Dan mereka melihat ke surga kedua dan surga pertama. And then we rebuke those, the Muslim, dirty spirit. You do not touch Indonesians. Yeah. You stay there. Dan prajurit dua ini sedang berdoa dengan sungguh-sungguh agar penguasa-penguasa di udara yang sedang bekerja di atas Indonesia itu dihancurkan. Before I came to your country, while I was in Korea, I look at Indonesia. Sebelum saya datang ke Indonesia, waktu saya masih ada di Korea, saya melihat ke Indonesia. I look at Indonesian map, and sometimes I look at Indonesia by my vision. Ya, saya melihat peta Indonesia dan juga saya melihat dalam visi. I just rebuke those devils. Ya, saya mengusir roh-roh jahat itu. I say, you don't bother our seminar. Ya, saya katakan, roh jahat jangan ganggu seminar ini. I say, in the name of Jesus, I say, I can see that. Ya, don't bother. Saya bisa melihat dalam mata rohani saya dan saya katakan jangan ganggu seminar ini. And also I ask the angels, you angels, dan saya juga meminta kepada malaikat, you stop them. Ya, malaikat hentikan mereka. And you come here and prepare for this seminar. Ya, dan malaikat tolong persiapkan untuk seminar ini. You send
God's servants to this place. Ya, tolong kirimkan hamba-hamba Tuhan ke tempat ini. You go there and pick pastors Ya, and send over here. ya, tolong pilih hamba-hamba Tuhan yang akan datang untuk ikut seminar ini. That's why you are sitting here. Itu sebabnya saudara ada di tempat ini. We are spiritual servants of Jesus Christ. Kita adalah hamba-hamba rohani dari Yesus Kristus. I am not teaching you just the intellectual word of God. Saya tidak mengajar saudara hanya sebatas pengetahuan saja. I am not teaching you the word of God as information for you. Saya tidak mengajarkan firman Tuhan kepada saudara hanya untuk sebatas pengetahuan saja. So we have to wake up. Karena itu kita harus bangun, bangkit. Okay? The time is over, 10 minutes over. Ya, waktu setelah lewat 10 menit. Okay. I will continue on this issue tomorrow. Kita akan lanjutkan besok. Kembali ya Tuhan, hamba-hambamu setelah mendengarkan pembukaan rasa sabda firman-Mu, mengucapkan syukur dan terima kasih. Dan pada malam hari ini hamba-hambamu akan istirahat. Tuhan pimpin, Tuhan lindungi dengan para malaikat-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun kembali dengan tubuh yang sehat, bisa mengikuti sharing atau seminar pada besok pagi dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin.